semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, bahagia semuanya. Saya Kak Rose, bahagia juga menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel hari ini juga menemani kita bersama beberapa bintang tamu tentunya akan kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Kita ke pojokan dulu seperti biasanya, ada update berita apa sih ya yang menuai perhatian publik, komentar pro dan kontra baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, oke. Ini hari ini yang terjadi ya sidang. Ini sidang kedua sebetulnya, sidang gugatan perceraian Irish Bella ke Amarzoni. Ini cepat banget, set gitu. Walaupun ya banyak yang sudah menduga-duga dari sejak Amarzoni masih di dalam tahanan gitu ya. Irish Bella hadir dalam sidang cerainya dengan Amarzoni. Amarzoninya datang nggak sih? Oh, dia nggak ada. Amarzoni lagi persiapan, katanya mau tinju ya. Kita lihat seperti apa sih videonya, update-nya hari ini berikut ini. Iya, ini kalau Amarzoninya nggak datang tuh artinya mungkin dia udah pasrah kali ya. Gugat Irish Bella. Kalau nggak datang mungkin kayaknya dia nggak datang lagi, biasanya sih dianggap setuju gitu. Oke, kita lihat postingannya Amarzoni lagi apa. Dia lagi prepare body goals 5 bulan to prepare katanya. Nih kayaknya dia mau gitu ya, olahraga lagi. Bagus lah biar hidup sehat ya kan. Kalau di Instagramnya Irish Bella juga nggak banyak drama apa-apa gitu. Dia posting seperti biasa, endorsan sama anak-anak dan lain sebagainya. Kita lihat komentar netizen ya. Ini netizen ini kayaknya netizen orang dalam ya, jalur orang dalam. Kayak tau hal-hal yang bener atau enggaknya nggak tahu deh nih ya. Gara-gara isi HP ketahuan saat ditahan, udah narkoba nggak setia pula. Ini kita baru tahu loh. Ini ada di wawancara di mana nih isi HP ketahuan? Yang berikutnya, ya semoga dengan adanya perdamaian dan mediasi Irish Bella dan Amarzoni bisa rujuk kembali, kasihan anak-anak mereka gitu. Ya berikutnya, dia berpisah dan hancur, tapi lebih hancur lagi jika tidak berpisah. Semangat Kak Iris katanya. Yang berikut, buat Amarzoni tetap semangat jalani hidup, semoga kedepannya lebih baik dan selalu istiqomah. Ya, amin. Ya, gitulah ya. Mudah-mudahan bercerai ini juga kalau misalnya pun mereka sepakat bercerai juga baik untuk semuanya ya. Kita sekarang langsung menuju ke bintang tamu kita. Nah, kemarin kita sudah mengundang orang tua dari Leon Dozan, Willy Dozan dan juga Betharia Sonata. Sekarang kita akan mengundang korban Rino Aurora dan mamanya, Mama Yuli gitu ya. Dia dari sisi mereka seperti apa kronologinya, seperti itu, apa yang mereka rasakan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Rinoa dan mamanya, Mama Yuli gitu ya. Rinoa kemarin melaporkan Leon Dozan atas dugaan penganiayaan gitu dan sudah ditahan ya. Kita lihat ada artikelnya. Jadi beberapa seminggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu begitu ya, viral juga beberapa video pada saat kejadian yang menjadi dasar laporan ya. Viral, Leon Dozan, anak Willy Dozan diduga aniaya kekasihnya di Sulut. Dan juga ada video juga ketika Leon ini melontarkan kata-kata yang menghina institusi polisi gitu ya. Nah, kita mau nanya sama Rinoa gitu ya. Sebenarnya ini kan videonya terus kemudian viral gitu. Itu gimana ceritanya? Kenapa video itu bisa viral ke akun gosip dan yang menyebarkan itu katanya Ahmad Syaroni? Iya, Bang Ahmad Syaroni. Siapa yang kenal Bang Ahmad Syaroni? Aku nggak kenal ya Tante, tapi pas aku lihat di Lambe Tura, itu awalnya muncul setelah di-post sama Pak Ahmad Syaroni. Itu kan video kamu kan? Iya. Kok bisa ada di dia? Itu aku tujuannya buat dikirim ke Mama kan. Oh, ke Mama sama Papa, karena waktu itu aku udah merasa terancam. Jadi aku langsung ngabarin Mama sama Papa. Jadi kamu bikin video itu sebenarnya untuk lapor ke Mama. Mama waktu itu lagi nggak di Jakarta ya, Maya? Iya, lagi nggak di Jakarta. Oh, jadi itu video bisa ke Pak Ahmad Syaroni dari Mama, dari Papa? Iya kan, videonya dikirim Rinoa ke saya, ke papanya, ke adeknya, teman-temannya mungkin. Jadi kita udah nggak bisa bendung media sosialnya itu seperti apa bisa sampai tersebar seperti itu. Oh gitu. Jadi nggak tahu, Mama juga nggak kenal sama Pak Ahmad Syaroni. Nggak kenal. Nah pada saat kan itu kan kemudian lah pada saat visum itu langsung hari itu juga kamu visum atau besoknya? Besoknya langsung aku. Besoknya kamu langsung visum, terus langsung buat laporan? Iya, karena untuk visum tuh harus ada surat pengantar dari kepolisian. Jadi kamu tuh memang hari itu pada saat itu langsung lapor sebetulnya. Nah di antara pada saat kamu sudah lapor sampai video itu viral, sebenarnya sudah ada apa sih di tengah-tengah itu apa? Udah ada komunikasi kah sama keluarga atau sama Leon? Katanya kabarnya kalian sebenarnya udah putus pada saat di tengah-tengah itu. Apa yang terjadi sesudah itu? Sudah kamu lapor? Sudah lapor, masih ada jarak dulu Tante. Baru seminggu kemudian baru di
viral videonya. Nggak, apa yang terjadi kamu dan Leon tuh ada komunikasi apa pada saat Leon masih berusaha minta maaf ke minta aku. maaf? Iya. Oke, terus yang yang kemudian ada voice note juga yang tersebar, minta maaf please jangan disebar videonya itu. Enggak, itu pas kejadian. Oh, pas kejadian. Jadi kejadiannya udah 2 kali. Yang pertama di mall, yang kedua posisinya udah putus pas Leon datang ke tempat aku di tempat tinggal aku. Oke, yang video tersebar itu kejadian yang mana? Kejadian pertama yang video tersebar. Yang di mall. Yang di mall. Oke, pada saat yang udah putus itu nggak ada videonya? Ada bukti-bukti ini aja. Oh, bukti-bukti yang lebam-lebam itu. Jadi antara kejadian yang lebam sama video yang tersebar itu sebenarnya ada dua kejadian. Dua kejadian. Nah, dia minta maaf nih dari kamu lapor sampai video itu viral. Betul kah? Iya, dia minta maaf terus, dia minta maaf. Tapi kan dari dulu juga dia minta maaf terus diulangi gitu lagi. Iya. Harapan kamu sebetulnya dengan pelaporan itu apa? Ya, aku harap Leon bisa jerah, Leon bisa berubah, biar Leon nggak kasar lagi, nggak semena-mena sama perempuan. Sama perempuan gitu. Jadi pada saat yang terakhir itu kalian sebetulnya sudah putus? Yang terakhir udah putus karena Leon sebenarnya sudah sama orang lain. Tapi aku udah nggak masalah Leon mau sama orang lain siapapun itu aku udah terserah gitu loh. Aku juga tahu aku bisa sama orang lain. Yang jadi masalah kenapa Leon nggak mau ngelepas aku dan kenapa harus kasar sama aku, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi ini kan kalian udah 1 tahun pacaran. Iya, mulai kapan sih ada tanda-tanda dia tuh mulai kasar gitu? Leon udah mulai kelihatan kasar di sekitar bulan Juli. Bulan Juli. Ada kejadian apa dan kasarnya tuh seperti apa sih? Kata-kata. Pertama kali ya Leon suka teriak-teriak. Pertama kali itu pas di Dufan. Aku pengen foto sendiri kan, tapi Leon gak mau, dia maunya aku foto sama dia terus. Kayak gitu. Terus dari situ aku badannya diangkat-angkat, diseret sampai ke seleo kakinya. Kayak gitu. Itu terus kali habis itu kejadian apa yang dia lakukan? Ya masih banyak juga, aku sampai lupa juga Tante. Banyak? Iya. Pada saat kejadian yang di mall yang ada videonya itu seperti apa sih? Boleh kamu ceritakan apa itu yang terjadi? Ya alasannya karena hal kecil sebenarnya. Aku cuman gak mau ngirimin foto selfie kita yang aku rasa kurang bagus kan. Tapi Leon maunya foto itu. Cuman aku tetap nggak mau. Di situ Leon mulai menggebu-gebu foto selfie kita berdua. Di situ Leon mulai menggebu-gebu emosinya. Dia sampai teriak-teriak di basement. Sampai kita ke atas tuh aku tetap dipiting terus. Aku sampai kabur ke toilet kan. Aku udah berusaha kabur. Cuman Leon larinya itu cepet banget. Badannya juga gede kan. Jadi dia tetap bisa nangkep aku gitu loh. Sampai aku ngasih alasan aku mau ke toilet karena kan aku tahu kalau di toilet cewek Leon nggak mungkin masuk. Nah, tapi Leon tetap ngejar aku sampai ke dalam toilet. Di situ aku langsung ngabarin mama. Langsung di situ aku Sherlock, aku kirim posisi aku sekarang kayak gimana biar harapan aku kalau aku kenapa-napa mama tahu gitu loh posisi aku di mana gitu kan. Terus aku juga udah kita sempat disamperin sama security karena kan ribut ya di situ. Dia teriak-teriak, aku juga malu sebenarnya, orang-orang tuh ada yang ngeliatin. Aku sampai bilang ke security, Pak, tolong saya Pak. Tapi security-nya nggak ngerti. Security-nya cuman bilang, Mas tenangin dulu aja Mas. Security-nya tuh nggak ngerti gitu loh. Nah di situ aku langsung minta turun. Aku minta pulang sendiri. Aku udah berusaha kabur tapi emang susah kabur dari dia. Jadi yang aku bisa lakuin, aku cuman ngabarin mama dan aku tetap anterin pulang sama dia karena aku tahu pasti nggak mungkin aku bisa pulang sendiri, pasti bakal dikejar. Dalam perjalanan aku udah syukurnya mama langsung cepat ngerespon aku. Mama langsung nelpon Om Willy, tapi nggak dibalas sama Om Willy kan chatnya mama. Nah di situ Om Willy langsung nelpon aku sama Leon dengan posisi telepon itu di loudspeaker, jadi sepanjang jalan kita itu teleponan terus sama Om Willy. Di situ aku baru ngerasa aman. Jadi kamu ya istilahnya ditenangin di situ tuh. Iya. Kalau sebelumnya kan beberapa kali terjadi. Iya, aku nggak punya bukti sebelum itu. Sebelumnya aku masih berpikir Leon itu mungkin karena kecapean aja, jadi dia emosi. Tapi lama-lama aku ngerasa ya udah mulai nggak beres ini, jadi aku langsung ngabarin orang tua. Aku juga kan udah beberapa kali minta putus ya karena kelakuannya. Cuman susah keluar dari dia. Dia selalu mengancam, teriak-teriak. Apa ancamannya? Ancamannya
jangan putus ya, aku nggak mau putus. Kalau putus aku teriak nih, kan itu di depan umum ya. Aku kan malu kalau dia teriak. Jadi ya udah deh, nggak jadi putus. Tapi kamu jangan teriak gitu loh, gitu terus siklusnya. Jadi dia akan apa istilah teriak-teriak yang membuat kamu nggak nyaman. Iya, betul. Itu ancamannya seperti itu. Yang kejadian yang berikutnya itu kan yang di mall yang kamu ceritakan. Kejadian berikutnya kamu bilang sebenarnya udah putus. Itu apa? Seperti apa kronologinya? Yang kamu visum yang tangannya. Yang kejadian kedua, Leon sama aku posisinya udah putus. Leon udah sama perempuan lain. Aku nggak tahu mereka udah pacaran atau enggak, tapi yang aku tahu Leon ya udah sama orang lain. Terus aku juga berusaha untuk membuka hati dong. Aku ya adalah mulai kenalan merespon orang lain. Di situ Leon ngelihat chattingan aku. Pas Leon datang tiba-tiba di tempat aku kan, dia tuh tiba-tiba muncul. Nah, aku ajak dia ngobrol di lobi. Di situ kita cekcok karena dia ngelihat aku merespon orang lain. Maksud aku kenapa egois gitu loh, masa dia bisa sama orang lain tapi dia nggak terima, nggak mau lepas aku. Terus apa yang terjadi? Terus di situ dia nggak terima, dia kasar. Maksud aku ditarik-tarik itu secara kasar tante, bukan tarik-tarik biasa kayak gitu ya? gini. Orang-orang tuh mikirnya tarik menarik. Enggak, aku nggak bilang tarik menarik, emang tarik tambang, tarik menarik. Maksud aku tarik dia yang narik aku nggak narik dia secara kasar. Aku mau nunjukin di sini tapi kayaknya nggak mungkin deh, karena kan pasti ada KPI ya, jadi nggak mungkin aku tunjukin sih. Ya intinya dia narik aku secara kasar, kencang banget gitu loh. Baju aku juga ditarik sampai robek, aku juga didorong-dorong. Itu yang buat aku nggak terima. Maksud aku kalau kamu mau pergi sama orang lain ya udah pergi aja. Dan itu di tempat umum? Nggak, itu posisinya di dalam mobil. Di dalam mobil. Dan itu kamu video juga? Enggak, aku nggak sempat videoin sih itu yang kejadian kedua. Rekam suara. Iya, ada rekam suara aja dia teriak-teriak. Jadi, nah ini kan selama kamu video gitu kan, dia tahu kan kamu videoin? Iya, aku juga dia tahu aku video kan jelas-jelas ya di depan kamera gitu kan. Aku juga bingung kenapa dia berani banget ngomong kayak gitu. Sampai ngatain institusi. Aku pun setelah itu aku bilang, kamu kenapa berani banget ngomong kayak gitu, emang salah polisi apa? Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, pengen aja ngatain gitu loh. Itu ada di video kamu dan itu semua kamu kirim ke mama? Iya, langsung aku kirim ke mama. Nah ini mama kan lagi nggak di Jakarta ya? Iya. Itu memang tinggalnya memang di Manado. Gitu ya. Pasti sebagai orang tua dengar cerita dari anaknya, rasanya kaget waktu itu. Jadi kalau Rinoa tuh apapun dia selalu ceritakan dengan mamanya. Jadi nggak ada yang tertutup, semua terbuka gitu. Jadi pas kejadian itu, pas yang pertama yang ada video itu pas Rinoa nelpon langsung kirim, ini Rinoa nih di Sandra nih sama Leon nih, ini dia nih fotonya nih, Rinoa lagi di sini, di Piting gitu. Terus saya bilang, mau di mana? Ini di mall. Terus tiba-tiba handphonenya mati gitu. Pas udah mati handphonenya, saya langsung terpikir, wah ini Rinoa di Jakarta sendiri kan. Terus orang tuanya di sini. Terus saya langsung telepon papanya Leon gitu, Pak sama Pak Willy. Terus pas saya telepon nggak diangkat teleponnya, chattingan juga nggak dibales. Saya bilang, Pak Willy, itu anak saya ini diapain sama Leon? Itu udah disandra sama Leon, tolong anak saya nggak ada di Jakarta, tolong anak saya. Jadi saya cuma bisa seperti itu karena saya nggak tahu posisinya juga dia di mana tuh. Ada posisinya cuma di mall sendiri. Pak Willy nggak angkat telepon, ternyata saya telepon lagi Rinoa udah nggak aktif teleponnya. Tiba-tiba Pak Willy ternyata sudah telepon sama Leon waktu itu. Oke. Ini ada videonya, pada kita wawancara ya. Tapi kalau menurut Pak Willy gitu ya, menganggap ya itu mereka apa sih istilahnya, menganggap ya kan tarik-tarikan, tidak ada penganiayaan gitu ya, karena memang kemudian ada tulisannya kan apa sih, si penganiaya dan tukang selingkuh gitu. Itu yang kemudian ingin diluruskan oleh Pak Willy gitu. Coba kita gitu. Kenapa kok kamu bisa ngucapin kata-kata seperti ini? Ya kepancing katanya. Ya kepancing apa? Ya ribut tarik-tarikan biasalah. Dan sebenarnya kalau bilang kasar, maaf kata ya, ini laporan Leon, Rinoa juga cukup kasar, suka. Oke. Nah,
Leon pegang tangan, disitulah tarik-tarikan. Ini kronologinya dari mereka ya. Saya kan nggak lihat. Jadi terus tarik-tarikan, terus sampai dibekep. Seolah-olah kalau orang, ini kalau berita netizen tuh liar, dibekep, nggak ada. Tapi kalau, maaf ya, Leon ini bela diri udah sabuk hitam. Dia kali kaol tuh cewek. Nggak mukul, terbukti kan videonya. Ini bilang, kepancing bilang, ya kalau kamu begini nanti saya laporin, biar kamu di penjara. Nah itu baru dia kepancing. Itu kata-katanya hilang, diedit. Yang ada Leon yang ngumpat. Ucapan itu kan daripada reaksi itu, sebab akibat itu. Karena dipancing gitu marah. Dua-duanya emosi. Pada saat itu ya. Bukannya Leon aja. Saya udah bilang, waktu pertengahan pacaran, udah bilang, kayaknya kalian nggak bisa deh. Pertengahan pacaran. Saling panas nih, saling mudah emosi. Ya, yang merasakan kan aku, bukan Om Willy. Om Willy nggak ada di dia mungkin kejadian sampai saat itu. Kan dari anaknya ya. Tapi kalau kamu pernah juga menampar ya, memukul, memukul enggak, menampar juga enggak. Jadi posisinya Leon kan selingkuh ya, terus dia mungkin menyesal dengan perbuatannya, terus tangan aku diambil, tangan aku diambil, terus dia ngomong tampar aku, dia sendiri yang dia sendiri bukan aku. Jadi kamu tuh udah berapa kali minta putus, dia yang nggak mau. Ancamannya dia akan teriak-teriak kalau misalnya kamu, ya akhirnya kamu melapor ke polisi. Iya gitu betul. Ya. Nah itu juga kalau ya ini kan katanya udah orang tuanya juga sudah menghubungi beberapa kali dari Mama Yuli gitu ya. Harapannya sendiri dari keluarga tuh seperti apa sih? Ya, harapan saya waktu itu ya, waktu kejadian waktu itu, harapan saya Rinwa tuh cepat ada pertolongan gitu. Karena saya juga pada saat itu takut karena tuh Rinwa udah nangis-nangis, udah ngomong Noah takut Noah takut. Jadi siapa nggak takut saat itu? Saya mau hubungin siapa? Yang paling terdekat itu pasti orang tuanya Leon karena anaknya kan. Kalau mau hubungin keluarga yang lain pasti susah. Nomor teleponnya nggak ada gitu. Jadi ini mau keluar dari hubungan itu aja juga susah sebetulnya, nggak bisa. Nah ini kan waktu video yang dia mengumpat gitu ya kan, kamu tuh sambil nangis. Itu apa yang terjadi Kak? Kenapa? Apa yang membuat kamu nangis? Jadi sebelum itu aku udah berusaha kabur kan dari mobil. Aku kabur tuh, aku lari. Terus dia nangkep aku lagi kan. Di situ aku nangis karena udah teriak-teriak dianya, aku udah malu. Ya udah aku nangis. Terus akhirnya aku mencoba videoin kan buat aku kirim ke mama karena udah bener-bener merasa terancam banget saat itu. Nah, dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, mengata-ngatai, aku juga bingung sama dia. Aku juga sebenarnya mau ngelaporin, berusaha untuk speak up, cuman aku terlalu mikirin orang tuanya orang lain. Aku mikirin orang tua Leon karena kan aku mikirin mama papanya udah berumur. Kalau jadi kayak gini kan pasti bukan cuma berpengaruh di Leon, pasti akan berpengaruh di keluarganya. Cuman aku lupa, aku juga punya orang tua. Aku tahu mama aku juga pasti sakit. Aku diginiin. Mungkin mama selama ini kelihatan biasa aja, sebenarnya mama nggak biasa aja, cuman karena wataknya mama aja yang berusaha untuk tegar gitu ya. Tapi aku tahu mama nangis, mama tuh nangis di kamar mandi. Aku tahu keluarga juga pasti semuanya sedih. Artinya tuh yang punya orang tua bukan cuma Leon doang, aku juga punya keluarga gitu loh. Coba kita tunjukin foto berikut ini ya. Ini kan kamu lihat kan akhirnya dia sudah ditahan gitu ya. Kamu sempat lihat ya preskonnya, videonya juga kamu lihat. Apa yang kamu rasakan ketika kamu lihat foto ini? Ekspresi dia ketika, jujur aku kasihan liatnya, karena kan kita masih manusia, kita punya hati nurani. Aku ngelihat Leon, ya kita udah kayak gini sekarang ya karena ulah dia sendiri. Aku kan udah berusaha untuk sabar, aku berusaha untuk maafin, aku tungguin Leon berubah, aku berharap Leon berubah, tapi ya Leon tetap kasar terus gitu loh.
Iya, ini kamu adalah cara kamu untuk melindungi diri kamu supaya ini tidak berulang-ulang. Iya. Karena kalian udah putus pada saat itu. Karena pada saat udah putus itu, dia itu mau putus akhirnya. Yang kamu bilang dia udah punya yang lain. Itu sebenarnya udah putus beneran atau? Udah putus beneran. Dia juga kan udah berusaha sama orang lain. Artinya berarti kita udah selesai gitu loh. Artinya Tiba-tiba dia datang lagi gitu. Leon itu egois, dia mau sama orang lain tapi nggak mau ngelepas aku. Maksudnya gimana sih? Kenapa aku nggak boleh sama orang lain gitu loh? Itu yang buat dia jadi cemburu, yang jadi penyebab dia kasar. Dan kalau dibilang nggak kasar kan bentuk kekerasan itu nggak harus dengan cara menonjol Ya. Tapi ada banyak hal. Coba kita lihat video permintaan maafnya Leon ya. Putarkan berikut ini. Terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, ini apa kalau kamu mengenal ya udah hampir setahun lah kamu kenal gitu. Kalau dia emosi itu biasanya apa sih yang dia lakukan? Banting-banting barang. Iya. Pertama dia hanya teriak-teriak, lama-lama makin barang-barang aku dibanting, handphone pernah, tas aku pernah, banyak semua barang-barang yang ada di depan dia tuh dibanting-banting. Mama sendiri ketika akhirnya ini kan udah beberapa kali kejadian dan itu semua diceritakan ke Mama. Diceritakan. Ya, ke Mama. Semuanya diceritakan. Akhirnya pada saat itu keluarga memutuskan seperti apa nih untuk menjaga. Pada saat kejadian awal itu yang pertama tanggal 30 itu masih kita maafkan Leonnya karena Leon udah bilang tante aku minta maaf, aku nggak akan ngulangin lagi. Pas kejadian tanggal 30 besok apa lusanya Leon WA, tante ini aku sama Rinoa aku baik-baik aja, tante jangan khawatir di sana, di sini aku jagain Rinoa gitu. Jadi saya percaya sama Leon, ya udah Leon terima kasih ya, kamu jangan kasar lagi sama Noah. Oh iya tante. Jadi saya memberikan kesempatan dia untuk berubah gitu. Kemudian nanti setelah tanggal 7 itu kejadian, Rino ceritakan ke saya malamnya sekitar jam 10, badannya ternyata udah lebam-lebam. Pas pulang kuliah dia ceritakan, ada yang Rino mau ceritakan ke Mama gitu. Tadi kejadiannya, Leon udah ini keras katanya sama Noah. Jam 4 subuh dia datang di tempat tinggalnya Rinoa, terus langsung Noah ajak ke bawah ke lobi untuk ngobrol. Kemudian disitulah terjadi cekcok dan lebam-lebam. Nah setelah itu saya langsung bilang ke Rinoa, Rinoa kamu nggak ada siapa di sana ya, untuk menyelamatkan kamu itu keselamatan kamu pertama laporkan aja nggak apa-apa. Baik. Jadi kemarin kalau kita lihat di wawancara-wawancara kalian sih kalau memaafkan tapi berharap proses hukum juga tetap berjalan gitu ya. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.